Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jini dari kelas 10 IPS 4. Struktur teks anekdot. Kosa Asih mengemukakan bahwa teks anekdot memiliki 5 unsur. Teks diantaranya ada abstraksi, ada krisis, ada orientasi, ada reaksi, dan koda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah pendahuluan yang menceritakan atau mengungkapkan latar belakang dan gambaran umum mengenai isi suatu teks. Yang kedua, orientasi. Merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah adalah penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Yang ketiga, ada krisis atau komplikasi. Bagian utama dari inti peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terdapat kelucuan atau kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tertawa sekaligus sindiran atau kritik yang disampaikan. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sesederhana tertawa, sikap mencela atau menyindir, atau mengiyakannya sebagai bentuk ironi. Yang kelima ada koda. Koda itu merupakan kesimpulan dan pertanda berakhirnya cerita. Koda dapat memuat komentar, persetujuan, atau penjelasan ulang atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Unsur teks anekdot. Selain struktur, karena teks anekdot adalah suatu cerita, maka teks anekdot mempunyai unsur pembangun ceritanya. Maksud menurut Kosa Asih, unsur-unsur di dalam cerita anekdot ada tokoh, alur, dan latar. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah partisipan yang terlibat dalam cerita yang berada dalam teks anekdot. Tokoh dalam teks anekdot bersifat faktual, biasanya orang-orang terkenal. Yang kedua ada alur. Alur adalah jalan cerita berupa rangkaian peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun yang sudah mendapat polesan mau tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Yang ketiga ada latar. Latar berupa waktu, tempat, ataupun suasana dalam anekdot diharapkan bersifat faktual. Artinya, benar-benar ada di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks anekdot. Menurut Kosa Asih, anekdot tergolong ke dalam teks bergenre cerita. Berdasarkan hal tersebut, secara kebahasaan, anekdot memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, menggunakan nama tokoh. Orang ketiga, tunggal, baik dengan menyebutkan langsung nama tokoh faktual atau tokoh yang disamarkan. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu. Hal ini terkait dengan bentuk anekdot yang berupa cerita disajikan secara kronologis atau mengikuti urutan waktu. Yang keempat, menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun suatu kegiatan yang menyangkut ceritanya. Yang kelima, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang bermakna kronologis keterangan waktu, seperti kemudian, akhirnya, lalu. Keenam, banyak pula menggunakan konjungsi penerang atau penjelas, seperti bahwa, ialah, sebab. Hal ini berkaitan langsung dengan dialog dari para tokohnya yang diubah dari bentuk langsung ke kalimat langsung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.